Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Ilman Nafi'a dengan NIM 126204202 dari kelas TMT 4B absen 18. Dalam video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai mapel, di mana pembahasan kali ini yaitu mengenai fungsi implisit dan juga fungsi genap dan fungsi ganjil. Oke, kita mulai dari implisit. Bentuk-bentuk fungsi yang telah kita bahas sampai bahasan kali ini itu dinyatakan dalam satu variabel secara eksplisit dalam bentuk Y sama dengan Fx. Namun beberapa fungsi dapat juga didefinisikan secara implisit oleh suatu kaitan antara X dan juga Y. Sebagai contohnya yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16 atau X pangkat 3 ditambah 2Y kuadrat sama dengan 4XY. Nah, dalam beberapa kasus, fungsi-fungsi implisit dapat dipecah menjadi sebuah atau beberapa fungsi eksplisit. Misalnya, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16. Nah, fungsi ini itu dapat dipecah lagi menjadi dua buah fungsi eksplisit dalam X, yaitu Y sama dengan akar 16 dikurang X kuadrat dan Y sama dengan negatif akar 16 dikurang X kuadrat. Nah, untuk menggambar grafik fungsi implisit, sintaks yang dapat kita tulis pada mapel itu adalah sintaks yang pertama itu with buka kurung, plot tutup kurung. Titik 2. Lalu disusul dengan sintaks kedua yaitu implicit plot buka kurung fungsi X sama dengan A titik-titik B, Y sama dengan M titik-titik N tutup kurung. Oke, langsung saja kita ke contoh. Contoh pertama, gambarlah grafik fungsi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16 pada X elemen negatif 10, 10 dan Y elemen dari negatif 10,10 juga. Oke, langsung kita praktekkan di mapel. Plot implicit plot tadi adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama 6, X sama dengan negatif 10, titik 10, Y sama dengan negatif 10, titik 10. Kita enter. Nah, ya, sudah muncul grafiknya. Nah, grafik ini berbentuk lingkaran ya, karena setengah lingkaran atas ini berasal dari grafik Y sama dengan akar 16 dikurang X kuadrat, dan setengah lingkaran yang bawah ini itu berasal dari Y sama dengan negatif akar 16 dikurang X kuadrat. Oke, kita lanjut ke contoh yang nomor 2. Jadi adalah gambarlah grafik fungsi 2 kali X kuadrat ditambah Y kuadrat, tutup kurung, dikuadratkan lagi, sama dengan 25 dikali X kuadrat dikurang Y kuadrat, untuk X dan Y elemen dari negatif 4,4. Kita lanjut ke mapel, langsung ke mapel. Seperti tadi,
plot kalau bulan 25 kurang lalu X 4 titik-titik 4, koma, Y sama dengan negatif 4 titik-titik 4. Untuk hitung, lalu kita seperti biasa ya, grafiknya sudah tampak. Nah, tampak pada grafik ini ya, untuk titik 0,0 ini tidak dilewati oleh grafik. Padahal seharusnya titik tersebut dilewati karena untuk titik 0,0 persamaan yang diberikan akan terpenuhi. Hal ini disebabkan jumlah titik-titik pada grafik plot kurang banyak secara default. Jumlah minimum titik yang digambar pada mapel adalah 50 buah. Sehingga untuk memperoleh hasil grafik yang lebih baik, jumlah titiknya itu harus ditambah. Untuk mengubah jumlah titik-titik pada plot, digunakan option 6 points. Oke, lanjut. Kita coba. Lalu di sini kita tambah option point. Kita punya 1000. Kita seperti biasa kita enter ya. Sudah terlihat ya. Ini uh, titik 0,0-nya itu dilewati oleh grafik, maka persamaan ini itu sudah terpenuhi. Itu. Baik, selanjutnya pembahasan selanjutnya yaitu fungsi genap dan juga fungsi ganjil. Secara teori, jika fungsi f memenuhi f negatif x sama dengan fx untuk setiap bilangan x di dalam domain, maka f disebut fungsi genap. Nah, jika ditinjau dari sudut pandang geometri, suatu fungsi genap dapat dilihat dari grafik fungsinya, yaitu simetris terhadap sumbu. Contoh, diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat. Dengan menggunakan mapel, tunjukkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi. Kita ke mapel, kita ke Oke, karena fungsi kita pakai sintaks yang ada di expression x, x kuadrat. X Nah, di bawahnya kita tulis domainnya. Jadi domainnya ini f negatif x. F. Jika hasilnya sama nanti ini jadi termasuk dalam fungsi genap. Oke, terbukti hasilnya sama jadi ini fungsi genap secara teori. Nah, sedangkan secara geometri ini kita harus menggambar grafiknya dulu. Nanti jika grafiknya itu simetris terhadap sumbu Y, maka ini juga termasuk fungsi genap. Kita tulis sintaksnya untuk grafik ya. X pangkat 3, maaf X pangkat 2.
enter, ya, simetris ya, grafiknya itu simetris terhadap Y, jadi fungsi ini adalah pembahasan selanjutnya, yaitu fungsi ganjil. Jika suatu fungsi f memenuhi f negatif x sama dengan negatif f(x) untuk semua x dalam domain, maka f disebut fungsi ganjil. Seperti halnya fungsi genap, karakteristik fungsi ganjil juga dapat dilihat dari grafik. Grafik fungsi ganjil simetris dengan titik asal 0,0 jika telah dipunyai grafik f untuk x lebih dari atau sama dengan 0, maka grafik untuk x kurang dari 0 diperoleh dengan memutar 180 derajat terhadap titik 0,0. Contohnya ini diberikan fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 dengan menggunakan maple, tunjukkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi kecil. Seperti tadi, karena ini fungsi, kita langsung menggunakan sintaks yang ada di menu expression. X, step lagi, x pangkat 3, x 3, enter, lalu bawahnya negatif, enter lagi, tulis f, if, x, Nah, hasil dari perintah yang telah kita tulis ini tampak ya bahwa f negatif x ini sama dengan negatif f x, sama-sama negatif x pangkat 3. Demikian fx itu sama dengan x pangkat 3. Nah, untuk grafik fungsinya, kita coba plot x pangkat 3 tampak ya, tampak bahwa grafik fungsi simetris pada titik 0,0. Dengan kata lain, grafik fungsi f untuk x kurang dari 0 dapat diperoleh dengan memutar grafik f untuk x lebih dari atau sama dengan 0 sebesar 180 derajat. Begitu ya. Sekian video kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.